Di awal film kita akan dibawa ke kamp tentara Amerika Serikat yang ada di Afghanistan. Di sana kita akan diperkenalkan dengan dokter wanita bernama Michelle yang kala itu sedang sibuk menangani setiap prajurit yang terluka akibat perang. Tak berselang lama Michelle dibuat kaget karena suaminya sendiri yang merupakan anggota pasukan khusus harus terluka parah. Ketika hendak ditangani, si suami meminta Michelle agar pergi sebab musuh telah memasang bom di badannya dan inilah yang terjadi. Dua tahun kemudian, kini Michelle bertugas di rumah sakit dan memutuskan untuk tidak menikah lagi semenjak suaminya gugur di medan perang. Diberitahu kalau Michelle juga ternyata dianggap sebagai dokter terbaik yang mempunyai keberanian saat menangani pasien-pasien dalam kondisi kritis. Tak berselang lama Michelle didatangi oleh putra sematawayangnya yang diketahui bernama Bobby. Ini orangnya. Nampak Michelle yang begitu sangat menyayangi Bobby sama seperti ia menyayangi mendiang suaminya atau ayah Bobby. Take a seat. Eyes closed. I can get a pain. Oh no, not today. Di sini Bobby memberitahu Michelle kalau klub bola di sekolahnya besok akan bertanding melawan sekolah lain. Bobby sangat berharap Michelle akan hadir menonton sebab Bobby ikut main menjadi striker. Dengan senang hati Michelle berjanji tidak akan melewatkan pertandingan tersebut. Bahkan Michelle sengaja akan cuti di hari esok supaya ia bisa menemani Bobby dari pagi sampai sore. Mendengar hal tersebut tentu Bobby menjadi sangat bahagia. Adegan berpindah ke kantor FBI yang mana di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Ryan. Ternyata saat ini Ryan sedang diinterogasi oleh dua orang agen FBI karena dia terlibat kasus jual beli senjata ilegal. Terungkap fakta kalau Ryan adalah anak bungsu dari bos mafia terbesar yang berasal dari Irlandia. Ryan juga mempunyai kakak laki-laki yang sama terjun ke dalam dunia mafia. Jadi bisa dibilang kalau keluarga Ryan semuanya adalah mafia yang kebrutalannya sudah tidak bisa diragukan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, kedua FBI tersebut berencana akan memindahkan Ryan ke kantor pusat. No, I suggest you give me that phone call. But it didn't work, Dad. It's not one that. Guess you're the unlucky one to get caught. Saat Ryan dimasukkan ke dalam mobil tanpa mereka sadari, rupanya ada salah satu anggota mafia yang mengawasi kedua FBI itu. Kemudian orang tersebut menghubungi kakak Ryan untuk memberitahu kalau Ryan akan dibawa menuju kantor pusat. Dengan cepat si kakak yang diketahui bernama Carlos meminta anak buahnya untuk terus mengikuti mobil itu. Sedangkan untuk Carlos dan yang lain akan segera menyusul. Hey lads, we have to go. Ketika sampai di jalan yang sepi, anak buah Carlos langsung menghadang mobil FBI yang membawa Ryan. Kemudian disusul oleh Carlos CS dari belakang yang langsung menyerang dengan tembakan. Di tengah peperangan, Carlos turun dari mobil lalu mendekati Ryan yang masih berada di mobil FBI. Nampak Ryan yang senang karena mengira Carlos akan membebaskannya, namun tiba-tiba ternyata alasan Carlos sampai nekat ingin menghabisi Ryan adiknya sendiri dikarenakan sang ayah atau bos mafia hendak mewariskan jabatannya sebagai bos mafia kepada Ryan, bukan kepada Carlos. Untung saja ada satu FBI yang masih selamat dan ia berhasil kabur.
Lalu ia membawa Ryan dan rekannya yang terluka parah ke rumah sakit. Menurut GPS, rumah sakit terdekat adalah rumah sakit bernama Mercy, yang tak lain tempat Michelle si dokter di awal film bekerja. Di waktu yang sama tampak Carlos CS juga yang menyusul, karena ia harus memastikan kalau Ryan adiknya benar-benar tewas. Adegan berpindah kepada Michelle si dokter yang kini sedang bersiap untuk pulang dengan Bobby anaknya. Di waktu yang sama datanglah agen FBI yang membawa Ryan dan rekannya dengan luka tembak yang cukup parah. Mereka berpapasan dengan Michelle dan Bobby yang berniat untuk pulang. Di sini nampak Michelle yang tidak peduli karena jam kerja sudah habis, ditambah ia telah mengambil cuti untuk hari besok. Namun Bobby mengatakan sepertinya orang-orang itu membutuhkan bantuan Michelle. Dan pada akhirnya Michelle mau menangani mereka dulu. Di sisi lain memperlihatkan seorang pria tua sedang asik main golf. Ternyata pria tua itu adalah si bos mafia, ayah dari Ryan dan juga Carlos. Tak lama ia dihubungi oleh Carlos yang memberitahu kalau Ryan adiknya telah ditangkap oleh FBI dan sekarang berada di rumah sakit Mercy. Carlos beralasan kalau Ryan ditembak oleh para FBI ketika mereka berusaha membebaskan Ryan. Mendengar hal tersebut, si ayah alias bos mafia meminta Carlos untuk menunggu di luar rumah sakit dan jangan melakukan hal apapun. Dad, don't make another move. Kembali pada Michelle dan para dokter lain yang langsung melakukan operasi kepada Ryan dan juga agen FBI yang terluka. Tak berselang lama, akhirnya operasi itu berjalan dengan lancar. Kemudian Michelle mendatangi agen FBI yang masih selamat dan diketahui bernama Brian. Di sini Michelle memberitahu Brian kalau operasi kedua pasien berjalan dengan lancar dan tinggal menunggu mereka siuman. Nampaknya Brian yang sangat berterima kasih, lalu kemudian Michelle izin untuk berganti pakaian. Is that something I can talk about? I know a rookie when I see one. Hit pretty bad. Di luar rumah sakit terlihat si bos mafia yang baru tiba lalu bertemu dengan Carlos CS yang sudah menunggu di parkiran. Si bos mafia meminta Carlos agar stay dulu di luar. Sedangkan dirinya seorang akan masuk ke dalam untuk melihat kondisi Ryan si anak bungsu. Put that weapon away. Put that weapon away. Do nothing. Ketika bertanya kepada staf rumah sakit, sayang sekali si bos mafia tidak diizinkan melihat kondisi Ryan. Karena dia masuk dalam kategori pasien khusus. Tidak boleh dijenguk oleh siapapun kecuali FBI. Namun jika si bos mafia ingin mengetahui kondisi Ryan, ia bisa bertanya langsung kepada dokter yang mengoperasinya. I'm his fucking father. Sorry, sir. That's been flagged as a private ward. Thank you. Cunt. Tak lama secara kebetulan si bos mafia berpapasan dengan Michelle yang baru berganti pakaian namun masih memakai ID card dokter. Menyadari kalau Michelle adalah dokter, akhirnya si bos mafia bertanya apakah Michelle dokter yang menangani putranya alias Ryan. Michelle menjawab iya lalu mengatakan kalau Ryan baik-baik saja dan sebentar lagi akan sadar. Si bos mafia sempat meminta Michelle agar mengantarkannya ke ruangan Ryan. Namun Michelle meminta maaf sebab itu harus ada persetujuan dari pihak berwenang. Is it you? He's heavily sedated. We pulled 2 bullets out of your boy. Appreciate it. Di parkiran, Carlos takut kalau Ryan sadar lalu memberitahu kejadian yang sebenarnya kepada sang ayah.
Akhirnya ia mengajak dua anak buahnya masuk ke dalam rumah sakit dengan tujuan memastikan Ryan harus tewas. Let's make a move. Setibanya di dalam, Carlos menodongkan senjata kepada security lalu meminta dia agar mengantarkan ke ruangan Ryan. Dengan kejam, anak buah Carlos juga menghabisi satu staf yang akan menekan alarm keamanan. Suara tembakan itu sampai terdengar oleh Michelle yang berada di ruangannya. Dengan cepat Michelle meminta Bobby putranya agar stay di sana, jangan pergi kemanapun sebelum dirinya kembali. Sedangkan untuk si bos mafia yang menyadari kalau anak buahnya telah berbuat onar, ia langsung menghukum orang tersebut dengan cukup kejam. Want to play with your gun? Good man, Patty. Setelah itu si bos mafia mengumpulkan semua orang di lobi lalu meminta mereka agar tenang karena dia tidak bermaksud jahat. Kedatangannya ke sini hanya bermaksud membawa Ryan putranya pulang, jadi jika ada yang tahu sebaiknya mereka katakan di mana ruangan Ryan sekarang. Salah satu dokter rekan Michelle akhirnya mau mengantar si bos mafia ke ruangan Ryan. Asalkan setelah itu mereka semua pergi dari rumah sakit. Speak up. Oh, teenagers. Setibanya di ruangan itu, sayang sekali Ryan sudah tidak ada. Tentu hal tersebut membuat Carlos panik lalu berpura-pura peduli dengan bertanya di mana sebenarnya Ryan sekarang. Si dokter menjawab kalau sepertinya Ryan telah dibawa oleh agen FBI yang membawanya ke sini yang tak lain adalah Brian. Kemudian Carlos memutus selang oksigen yang dipasang di agen FBI rekan Brian hingga membuatnya tewas. Sontak si bos mafia bertanya apa yang Carlos lakukan. Carlos mengarang cerita dengan mengatakan kalau dialah yang telah menembak Ryan, jadi sudah sewajarnya dia tewas. Berpindah kepada Michelle yang kini berada di ruangan CCTV dengan satu security. Lewat monitor CCTV, Michelle dapat melihat orang-orang yang masih disandra dan juga keberadaan Brian yang membawa Ryan ke gudang di lantai 3. Di sini Michelle berencana akan menyusul Brian, namun saat keluar tiba-tiba ia diserang oleh satu anak buah si bos mafia. Melihat Michelle yang begitu jago bela diri, si security sampai melongo. Sebelum lanjut, akhirnya kita diberitahu kalau Michelle sebetulnya adalah mantan pasukan khusus satu angkatan dengan mendiang suaminya. Namun pada saat itu si suami melarang Michelle terjun lagi ke lapangan karena dianggap terlalu berbahaya. Akhirnya Michelle memutuskan untuk jadi dokter saja, mengingat ia juga pernah bersekolah di kedokteran. Di luar rumah sakit terlihat para polisi dan tim FBI lain mulai berdatangan. Mereka langsung mengepung rumah sakit itu yang tentu membuat si bos mafia dan Carlos menjadi panik. This is Agent Duncan Jones of the FBI. Female nurse, stand up, come with me. Now. Kemudian Carlos menyandra satu perawat lalu dibawa keluar. Di sini Carlos mengancam para polisi dan FBI jika sampai mereka berani masuk, dipastikan semua orang di rumah sakit ini akan lenyap. Carlos meminta mereka semua agar mundur dan membiarkan Carlos dan yang lain keluar dalam keadaan selamat. Okay? So let's work together here. We'll be in touch. God damn it. Di balik itu, Michelle kini telah sampai ke gudang lantai 3. Lalu ia bertemu dengan Brian yang membawa Ryan.
Terlihat Brian yang begitu panik karena ternyata ini adalah pertempuran pertamanya semenjak dirinya masuk FBI. Di sini Michelle berusaha menenangkan Brian. Namun tiba-tiba ada satu anak buah si bos mafia masuk lalu menyerang Michelle. Brian yang mencoba membantu, ia malah terkena tembakan di lengannya. Namun beruntung Michelle segera menghabisi orang itu dengan cara ini. Tak berselang lama, akhirnya Ryan sadar lalu Michelle segera memberinya obat penahan rasa sakit. Selanjutnya Brian bertanya kenapa Ryan sampai diserang oleh Carlos, bukankah dia kakak Ryan sendiri? Ryan menjawab ya, dan semua itu dikarenakan sang ayah akan mewariskan kedudukannya menjadi bos mafia kepada Ryan. Ryan memohon supaya ia bisa dipertemukan dengan sang ayah dan dibiarkan dirinya menjelaskan langsung tentang kebusukan Carlos. Jika hal ini tidak dilakukan, maka Carlos akan semakin brutal, apalagi beberapa anak buahnya sudah ada yang menjadi korban, dan membuat dia semakin pintar mengarang cerita. Mendengar semua penjelasan itu, akhirnya Michelle setuju dan ia akan berusaha membawa ayah Ryan alias si bos mafia untuk bertemu dengan Ryan. It's too bad because he's gonna spend the rest of his fucking life in prison. I know. I saw that. Di sisi lain, terlihat tim polisi dan FBI di luar yang berhasil meretas kamera CCTV. Mereka dibuat terkejut saat melihat kebrutalan Michelle lalu mencari tahu siapa Michelle sebenarnya. Tak butuh waktu lama mereka dapat mengetahui kalau Michelle adalah mantan pasukan khusus yang sudah sering terjun ke medan perang. Tak berselang lama, tim FBI dan polisi melihat Michelle di atap yang baru akan memulai aksinya, yaitu membawa si bos mafia. Sebagai bentuk penghargaan, mereka semua memberi hormat kepada Michelle. Setelah itu, Michelle masuk ke salah satu ruangan. Namun sialnya ia tak sengaja membunyikan alarm keamanan yang membuat Carlos dan yang lain langsung mengejar. Berpindah ke ruangan Michelle yang mana Bobby putranya sedang bersembunyi di dalam loker. Tak lama satu anak buah Carlos datang dan berhasil menemukan Bobby. Karena ada foto Bobby dan Michelle, si anak buah jadi tahu kalau Bobby adalah putra Michelle yang merupakan dokter sekaligus mantan pasukan khusus. Kemudian Bobby dibawa menghadap kepada Carlos dan sang ayah. Your dad's in the military, huh? Kembali pada Michelle yang kini diserang oleh satu anak buah Carlos. Setelah menghabisi orang tersebut, Michelle dihubungi oleh si bos mafia. Di sini ia mengatakan kalau mereka sudah tahu siapa Michelle sebenarnya. Dan sekarang Bobby sudah berada di tangannya. Si bos mafia berjanji tak akan menyakiti Bobby asalkan Michelle mau menukarnya dengan Ryan. Michelle yang memang bertujuan untuk mempertemukan si bos mafia dengan Ryan tentu ia setuju, lalu mereka janjian bertemu di kamar mayat. Carlos yang mendengar Ryan adiknya masih hidup, ia menjadi panik. Lalu ia membuat rencana baru dengan beberapa anak buahnya yang berpihak kepada Carlos. Untuk memperpanjang konflik, Carlos sengaja memasang bom di tubuh dokter rekan Michelle. Lalu ia diperintah keluar menemui para polisi beserta FBI dan inilah yang terjadi. No, I'm okay. Sons of bitches before they hurt anyone. Melihat kejadian tersebut jelas membuat sang ayah atau si bos mafia marah besar. Si bos mafia tak habis pikir dengan apa yang Carlos lakukan, padahal selangkah lagi mereka bisa membawa Ryan lalu pergi dari sana. Carlos beralasan kalau dokter itu akan berbahaya jika tetap hidup.
Tapi faktanya kita tahu kalau Carlos sengaja melakukan hal tersebut untuk memperpanjang konflik. Di ruangan lain terlihat Michelle yang berpapasan dengan satu anak buah Carlos yang sedang memasang bom. Mereka pun harus terlibat adu jotos dan sebaiknya kita lihat bersama. This Versailles. Selanjutnya Michelle kembali ke gudang lalu ia membawa Ryan untuk menukarnya dengan Bobby di kamar mayat. Doc, pretty fucking blatant. Singkatnya Michelle dan si bos mafia bertemu dan mereka sama-sama menyerahkan Ryan dan Bobby. Nampak Michelle dan si bos mafia begitu lega saat mengetahui masing-masing anak mereka dalam keadaan baik-baik saja. Carlos yang juga ada di sana tampak ia sangat begitu marah karena rencananya kini berantakan. Kemudian dengan lantang Ryan memberitahu si ayah kalau yang menembak Ryan sebenarnya bukanlah FBI, melainkan Carlos kakaknya sendiri. Sontak si ayah langsung murka lalu menghajar Carlos beberapa kali. Carlos yang sama-sama emosi, ia pun nekat menghabisi ayahnya dengan menggunakan pistol. I deserved it. Di waktu yang sama terlihat tim FBI dan polisi mulai merangsak masuk ke dalam sambil membantai satu persatu anak buah Carlos yang berjaga. Kembali pada Michelle yang kini memerintah Bobby putranya agar pergi ke lorong. Kemudian Michelle dan Carlos saling menodongkan senjata lalu mereka sama-sama menembak. Di sini Carlos sadar terlebih dulu lalu ia segera memasang bom di ruangan tersebut. Selanjutnya Carlos pergi untuk mengejar Bobby yang menuju ke lorong. Tak lama Michelle kembali sadar lalu sebisa mungkin ia berusaha menjinakkan bom tersebut. Red's hot. Pada akhirnya Michelle dapat menjinakkan bom itu lalu kemudian pergi mengejar Carlos. Sementara untuk Ryan ia masih pingsan setelah melihat si ayah ditembak oleh Carlos kakaknya sendiri. Selang beberapa saat, akhirnya Michelle berhasil mengejar Carlos yang sudah menodong Bobby. Di sini Michelle memberi Bobby isyarat untuk melawan, lalu inilah yang terjadi. Pada akhirnya Michelle dapat menghabisi Carlos, lalu ia keluar sambil membawa Bobby. Di akhir film memperlihatkan Michelle yang mendapat banyak sorotan dari wartawan. Mereka menganggap Michelle sebagai pahlawan karena telah membantai kelompok mafia paling besar di kota tersebut. Tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.